Nah, oke, thank you banget penjelasannya Mas Rido, lengkap banget ya. Jadi memang tadi dibahas seputar eksternalnya, globalnya, kemudian ya Kak Raihan ya tadi jawabannya sebenarnya nggak terlalu ada impact yang gimana-gimana sih, meskipun market pasti akan merespon gitu. Dan biasanya market responnya juga kadang suka overreact ya Mas Rido Iya, ya. overreact, Padahal betul. kita lagi banyak sekali katalis positif dalam negeri, tapi justru meresponnya yang eksternal aja Iya, gitu kan. Udah panic betul. selling gitu istilahnya. Oke, thank you Mas Rido buat insight-nya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya cukup bagus nih, Mas Rido, dari Sheikh Choco. Jadi pertanyaannya itu adalah, kesulitan apa yang ditemui ketika membuat portfolio reksadana yang mengacu pada ESG? Apakah metode pengawasannya sama dengan reksadana konvensional yang non ESG? Karena ESG ini kan sudah ada indeksnya sendiri, Mas. Wah, mantap. Makasih. Iya, Pertanyaannya bagus nih, Mas Rido. Kira-kira iya gimana tuh betul, untuk betul, sangat mengatur? bagus sekali. Hmm. Jadi tadi ya saya jelaskan. Jadi dalam hal untuk reksadana sendiri strateginya ada dua, ada aktif dan pasif. Kalau yang BNP Paribas Serikati ini memang strateginya adalah pasif. Jadi kita betul-betul menyamakan emitennya, bobotnya itu sesuai dengan yang ada di indeks Serikati tadi gitu, Koko ya. Nah, ketika melakukan reksadana pasif ini maka tentunya sebenarnya bisa dibilang minim 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 challenge ya, minim kesulitan karena betul-betul kita tinggal menyamakan aja gitu dan semua sudah tersedia emitennya apa aja, kita nggak perlu melakukan internal assessment lagi, kita nggak perlu melakukan conviction lagi mana bobot yang paling besar mana bobot yang paling kecil, kan kita nggak usah seperti itu, jadi kita tinggal samakan aja karena tadi reksadana pasif kita ingin menyamakan dengan kinerja indeksnya. Nah, kalau reksadana aktif pertanyaan ini maka akan betul-betul sesuai. Kenapa? Karena apa kesulitannya? Yaitu pastinya in terms of universe, ya. Pemilihan universe-nya atau pemilihan emitennya ya, pasti tentunya akan terbatas gitu ya. Makanya ESG Leader 30, kemudian Sedikah Hati hanya ada 25 emiten. Nah, ini kan pasti membatasi pergerakan manajer investasi misalnya. Namun ini bisa disesuaikan ya jika MI tersebut ya, kalau misalnya dia nggak mau pakai fitur ESG yang ada di indeks, misalnya dia punya fitur ESG sendiri dan itu sudah diakui juga ya oleh otoritas dan juga sudah dipakai lama oleh globalnya atau misalnya dipakai juga oleh perusahaan cukup lama, ini juga tentu bisa juga gitu. Jadi artinya ketika kita menggunakan internal assessment sendiri ya, yang agak berbeda dengan apa yang ada di market gitu ya, maka universe-nya maka akan lebih luas gitu. Dan apa yang dapat membuat bahwa kita betul-betul dipercaya ESG-nya itu sudah betul atau enggak, pasti recognition ya. Recognition, dan kemudian kedua kita juga bisa mendapatkan tag atau pengakuan dari organisasi yang memang memiliki expertise di bidangnya. Misalnya contoh Morningstar gitu, itu bisa dilihat Morningstar websitenya produk-produk reksadana apa yang ada tag ESG-nya. Nah itu kan bisa digunakan sebagai acuan ya. Kalau kita masuk ke situ artinya internal assessment yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan juga gitu. Jadi memiliki satu persepsi yang sama seperti itu. Jadi nama-nama emitennya kan tentu dia juga punya ya database dan lain sebagainya, punya assessmentnya sendiri. Seperti itu. Jadi itu sih Oke. kesulitannya ya kalau reksadana aktif ya, keterbatasan universe. Tapi kalau misalnya MI tersebut memiliki strategi seperti yang tadi saya katakan, internal assessment sendiri, yes, internal assessment sendiri, dan juga mendapatkan recognition di luar organisasinya atau di luar perusahaannya, itu tentu akan menjadi apa namanya, bisa di overcome ya problem tersebut ya. Seperti itu Mbak Cisti. Oke, wah penjelasannya lengkap banget teman-teman ya. Jadi memang kesulitannya seputar terbatasnya pemilihan dari saham-sahamnya ya, Mas Ya, betul Rido ya. sekali Mbak Cisti. Oke. Nah, ini dari Kak Erika, pertanyaannya juga bagus nih, Mas Rido. Apa di BNP apa di BNP ada reksadana saham yang syariah Mm-mm. yang memang komposisinya itu berisikan saham-saham berbasis ESG juga? Oke, menarik juga nih pertanyaannya. Iya, Silakan. betul, betul. Kita juga beberapa kali menerima pertanyaan ini ya dari Hmm. nasabah kita yang tertarik untuk berinvestasi di ESG, baik institusi maupun retail. Jadi memang kita belum memiliki untuk IDR-nya ya, tapi kalau untuk luar negerinya ada gitu reksadana berbasis USD ya. Karena memang satu, kalau kita investasi di luar negeri itu syaratnya memang harus syariah,
Yang kedua, kalau dari apa namanya, dari internal kami, dari BNP Paribas Global sendiri memang mensyaratkan untuk ESG gitu. Jadi dah syariah juga, ESG juga gitu Mbak. Kalau yang reksadana berbasis USD ya. Tapi kalau reksadana IDR kita memang belum memiliki ya. Mudah-mudahan kita punya. Tapi so far memang kalau kita ibaratkan ada lingkaran gitu ya, syariah sama ESG itu sebenarnya bersinggungan gitu. Yang membedakan itu yang misalnya kalau kita lihat lingkaran ada dua gitu ya, yang di tengah-tengah gitu ya, itu sama-sama kita tidak boleh berinvestasi misalnya rokok, berinvestasi di industri senjata, berinvestasi di nuklir dan sebagainya, itu mungkin di tengahnya kita bersinggungan bersama-sama semua. Tapi kalau di sisi yang nggak bisa syariah masuk, itu perbankan. Karena tadi ya perbankan konvensional itu cukup banyak berada di indeks ESG-nya sendiri gitu. Jadi bisa dibilang perbankan syariah kan masih sangat limited sekali ya. Jadi di situ sih kita nggak bisa masuk ke perbankan konvensional yang bisa dibilang cukup menjadi penopang di indeks ESG-nya juga sih Mbak gitu. Jadi hopefully ke depan ada ya dari regulatornya juga ada, dari kami juga mudah-mudahan bisa mengikuti juga. Mudah-mudahan jelas Mbak Erika ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Erika atas pertanyaannya. Thank you banget udah bertanya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Enro Wenatan. Nah, bagaimana investor mendapatkan keuntungan ketika investing di ESG? Apakah capital gain atau dividen? Oke, ini mungkin bisa dibantu nih Mas Rido. Dan itu menarik ya pertanyaannya. Apakah reksadana dari BNP Paribas mungkin ada yang bagi dividen atau gimana? Atau sistem pembagian dividennya memang didistribusi ke NAV gitu ya, penambahan NAV-nya atau seperti apa nih Mas Rido? Oke, kalau kaitannya pertanyaan ini adalah kepada reksadananya, keuntungannya apa? Tentu ke Hmm. NAV-nya ya, pergerakannya ya. Kalau Hmm. naik, tentu itu kan memberikan keuntungan, tapi kalau turun, ya memang itu resiko investasi yang memang tidak bisa kita hindari ya, yaitu resiko Tuh. kerugian seperti itu. Untuk keuntungannya, kemudian tadi saya sudah juga jelaskan di awal bahwa kalau misalnya ESG itu keuntungannya adalah untuk jangka panjang yang menurut berbagai riset itu cenderung kinerjanya lebih baik dibandingkan dibandingkan dengan fund atau reksadana yang non ESG. Karena memang kalau kita lihat itu yang emiten-emiten yang namanya masuk ke dalam ESG atau indeks ESG gitu ya, atau Serika Hati misalnya dan ESG leader, itu nama-nama yang tadi saya sebut ya, big names, bisnisnya juga ada gede, terus yang apa namanya yang kita lihat lagi adalah mereka defensive name juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kondisi volatile yang cukup lumayan tinggi gitu ya, mereka nama-nama yang bisa dibilang secara fundamental oke dan cukup defensif juga gitu. Jadi ini cukup meminimalisir risiko volatilitas tadi gitu. Makanya kenapa mereka secara kinerja itu lebih cukup bagus dibandingkan yang non ESG, dan juga industri-industrinya mostly bukan industri yang bisa dibilang industri apa namanya tuh ada sunrise ada sunset apa Mbak, cyclical Ya. ya, bukan industri-industri yang bisa dibilang cyclical gitu loh, bukan sunrise dengan sunset. Jadi apapun keadaannya tuh kita pasti butuh gitu, kayak Hmm. perbankan ya, apapun keadaannya kita butuh, terus consumer needs apapun kebutuhannya juga pasti kita butuh bahan-bahan untuk dikonsumsi ya, karena sebagainya gitu. Jadi itulah yang membuat volatilitasnya lebih terjaga dan secara average return-nya pun lebih baik dibandingkan yang non ESG tadi. Karena yang non ESG tadi kan dia mungkin bisa masuk ke industri yang cyclical, yang mungkin tahun lalu kayak batu bara gitu ya, sekarang lagi sunset gitu ya. Dan itu kan ada lagi apa namanya, investor melakukan re-rating lah, melakukan evaluasi earnings-nya dan lain sebagainya. Nah itu kan jadi pemberat kan. Nah sementara kalau ESG karena memang betul-betul strict ya untuk sektor-sektor yang mungkin tidak bisa masuk ya lebih aman atau lebih cenderung volatilitasnya lebih terjaga ya, lebih rendah seperti itu. Kalau dividen kita Oh. nggak ada sih Mbak ya, belum ada produk reksadana saham kita yang bagi-bagi dividen. Tapi kalau untuk Hmm. pendapatan tetap kita ada Equitra, kalau nggak salah ada ya di Ajaib ya, itu ada seperti itu. Oke, oke. Thank you buat jawabannya, Mas Rido. Nah, ini ada pertanyaan, ini sedikit di luar tema nih, Mas Rido, seputar suku bunga The Fed. Oke. Apakah dengan perbankan yang kolaps ya, The Fed masih tetap consider untuk naikin 25 basis point
dibandingkan ada potensi kenaikannya lebih hawkish lagi 50 basis point. Nah, kira-kira mungkin proyeksinya dari Mas Rido sendiri gimana nih lihat market global Ya, FOMC-nya The Fed, proyeksinya akan seperti apa? betul, betul. Jadi ini cukup menarik ya, karena 1 minggu sebelum ada kejadian SVB ya dan Signature Bank gitu ya, itu kan seminggu sebelumnya Jerome Powell itu kan testify di depan Kongres ya sekitar 2 hari kalau nggak salah. Dan saat itu kan pernyataannya sangat hawkish gitu ya, yang mengindikasikan bahwa dia akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya seperti itu, karena dia melihat saat itu data-data ekonomi Amerika masih cukup kuat. Saat itu kan yang baru keluar tuh adalah NVP di bulan Januari yang ada penambahan sekitar 500 ribu tenaga kerja. Kemudian inflasinya hanya turun dikit dari 6,5 ke 6,4 saat itu kan. Makanya melihat bahwa inflasi yang masih hot, labor market yang masih hot, memicu berbagai macam pernyataan dari Dewan Gubernurnya ya, termasuk Jerome Powell, bahwa mereka akan menaikkan suku bunganya di atas perkiraan. Makanya saat itu kalau kita lihat CME Fed Watch dan juga konsensus di Bloomberg itu naiknya signifikan tuh. Dari yang awalnya memperkirakan naiknya cuma 25 basis, jadi 50 basis points gitu. Seperti itu. Dan kalau kita perbandingannya dengan plot yang dikeluarkan oleh Fed gitu ya, itu bahkan di bawahnya sebenarnya cuma naik 25. Dan ketika 1 minggu kemudian ada isu mengenai SVB dan Signature Bank, itu kebalikannya tuh justru CME Fed Watch memperlihatkan bahwa per tanggal 15 Maret ya, itu 80%-nya memperkirakan naiknya adalah 25 basis point. Kemudian yang tadinya ada memperkirakan kenaikan 50 basis, itu menjadi malah tidak ada sama sekali dan berbalik 20%-nya itu memperkirakan tidak ada kenaikan gitu. Jadi sorry Mbak. Jadi ini memperhatikan bahwa market itu reaksinya bisa berubah berdasarkan apa yang terjadi gitu loh. Dan ini cukup menarik gitu loh. Jadi perubahan market cukup cepat sekali ya, dan ini sih kalau kita perhatikan apakah bulan Maret ini atau minggu ini ya keputusan The Fed naikin suku bunga, kalau dari kami sih memproyeksikan emang akan tetap naik 25 basis point sesuai dengan rencana mereka. Dan ini juga minggu lalu kan ECB naikin 50 basis point sesuai dengan mereka juga sudah ini ya rencanakan juga gitu loh. Jadi most likely kemungkinan The Fed akan naik segitu, tapi kedepannya nah ini yet to be seen. Apakah mereka akan stop ya, karena sekarang ini terminal rate yang tadinya market memprediksi di atas 5%, sekarang udah mulai di bawah 5% gitu. Jadi market cepat sekali berubah. Nah makanya kita masih yet to be seen ya, kita menunggu juga arah dari The Fed. Tentunya ini sangat challenging sekali bagi The Fed dan juga ECB atau Bank Sentral di Eropa ya, untuk apakah tetap dia tightening terus gitu ya, tapi khawatirnya ini akan membuat financial systemnya terganggu, karena ini kan yang sebenarnya lebih berbahaya ya ketika financial system terganggu ya Mbak ya. Ketika terjadi bank rush, biasanya bank-bank yang memang secara rasionya itu cukup kuat juga tentu akan mengalami apa namanya kesulitan juga gitu kan, karena mereka tentu harus menyediakan dana untuk dapat mengcover kebutuhan nasabah dalam jangka pendek. Sementara kan penempatan dana itu oleh bank biasanya ditempatkan ke berbagai macam instrumen, seperti dia dikas pasti sedikit. Karena apa? Karena yang namanya dana nasabah itu adalah cost of fund atau biaya gitu. Bagi mereka kalau hanya untuk cash tidak ada bunganya atau tidak tumbuh, tentu itu akan menjadi beban bagi bank yang harus mengembalikan dana nasabah itu dengan return yang dijanjikan misalnya. Kemudian mereka juga harus menempatkan di mana lagi di bonds misalnya. Nah, kemudian mereka mungkin penempatan juga di instrumen-instrumen yang disediakan oleh bank sentralnya. Nah, maka dari itu kan itu nggak cepat ya, apalagi ketika jual bonds itu yang dilakukan oleh SVB kemarin, yang mana mereka juga apa namanya kesulitannya karena hal tersebut ya, banyak mereka melakukan penempatan di bonds yang ketika mereka jual rugi gitu, dan itu memang apa namanya salah satu hal yang paling ditakuti oleh perbankan adalah bank rush tadi, dan kita tidak memiliki cukup pasokan cash atau short term coverage ya untuk dapat mengcover kebutuhan nasabah dalam jangka pendek seperti itu. Oke, thank you buat jawabannya Mas Rido. Jadi dari BNP Paribas proyeksinya tetap ada kenaikan ya suku bunga The Fed di 25 basis point nih. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya juga menarik dari Kak Bim Saryo juga. Mas Rido, nggak apa-apa ya dibantu jawab lagi ya. Siap. Kan spread
antara Fed Fund Rate dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate ini kan semakin kecil. Apakah memicu capital outflow dari market Indonesia atau gimana nih, Mas Rido? Iya, iya, oke. Minggu lalu ya, BI kan ternyata memutuskan untuk tidak menaikkan suku Mempertahankan. bunganya karena BI melihat bahwa inflasinya under control, inflasi inti yang di luar bahan pangan dan di luar energi juga in the range BI ya, di kisaran 4%. Jadi untuk BI untuk mempunyai urgensi menaikkan suku bunga sedikit tereliminasi, termasuk IDR kita ya, biasanya itu juga memicu BI untuk menaikkan suku bunga, tapi kan relatif lebih terjaga dibandingkan sebelum-sebelum yang berada di atas 15.500, saat ini kan berada di bawah 15.500 ya. Kalau proyeksi Bloomberg sendiri sih memperkirakan tahun ini harusnya IDR kita tuh berada di 14.900, dan konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg, BI suku bunganya akan stay di 5,75 untuk tahun ini. Kenapa? Karena tadi ya, dari masih terjaga, USD IDR juga masih relatif terjaga, kemudian juga kan baru menerapkan yang namanya DHE, devisa hasil ekspor ya, itu kan BI Yep. menawarkan gitu ya, bahwa eksportir dapat menempatkan dananya kepada BI melalui bank-bank yang ditunjuk oleh BI gitu. Dan rate-nya, rate deposito USD-nya itu juga kompetitif dibandingkan mereka mungkin menempatkan di luar negeri gitu ya. Jadi ini juga diharapkan akan membuat eksportir menempatkan dana hasil ekspornya di dalam negeri, sehingga dampaknya akan membuat devisa kita makin kuat ke depannya. Mungkin saat ini kita lihatnya belum begitu masif ya ininya, tanggapannya, tapi ke depan ini sangat bagus ya untuk jangka panjangnya, karena ini akan membuat devisa kita betul-betul terjaga ya, kemudian lebih kuat lagi. Dan kemudian spreadnya ini suatu hal yang wajar ya, yang kita lihat adalah dari sisi bonds-nya sih. Kalau dari sisi bonds-nya spreadnya makin kecil, nah itu tentu akan bisa menimbulkan outflow tadi karena kurang atraktif. Dan kalau kita lihat sih sekarang ini bonds kita kan relatif sangat terjaga ya Mbak, yang 10 year seperti 10 yang 10 tahun atau 10 year itu kan di 7% gitu ya kemarin, pas ketika lagi kondisi yang kemarin huru-hara itu kan naik lagi tapi ke 7%, tapi habis itu nggak naik ke 7,1, 7,2 atau di atas itu gitu kan, bahkan sempat menguat ke 6,7. Dan di sini memang kita lihat ada semacam fenomena bahwa bond sendiri di dalam negeri kita lebih didriven oleh domestic demand ya, salah satunya yaitu perbankan yang tadi ya, karena perbankan likuiditas masih sangat masif, masih banyak gitu ya, karena mereka secara financing pun mungkin masih sangat selektif. Dan apa namanya, ketika US Treasury yield itu naik, ketika di sana naik suku bunga juga kencang, itu tidak tertranslate secara langsung dalam negeri kita gitu ya. Dan secara ownership pun itu di 2021 itu bonds itu sekitar 19% dimiliki oleh asing. Sekarang itu jumlahnya sudah turun ya, turun jauh sekitar 13,5 sampai 14% gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa resiko capital outflow itu sudah lebih kecil ya, resikonya lebih kecil karena memang dari awal pun mereka sudah banyak keluar dari bonds kita, dan saat ini kalau misal pun ada keluar lagi, saya pikir sih nggak akan terlalu sekencang sebelum-sebelumnya lagi ya, karena kita bisa dibilang secara yield menarik, secara makroekonomi kita menarik. Di saat negara lain inflasinya tidak dapat, inflasi masih tinggi sekali, kita sudah mengarah ke arah yang lebih stabil gitu ya. Kemudian jangan lupa tahun ini kita juga ada tahun politik gitu ya. Jadi biasanya berdasarkan histori itu Ya. ketika tahun politik ya, ketika ada political campaigns itu ya isi kita hijau gitu yang biasa di-drive oleh sektor konsumsi gitu, karena peredaran uang ketika campaigns itu biasanya bisa ratusan triliun ya, permintaan baliho, permintaan bendera gitu kan, memberikan multiplier effect kepada retail ya. Artinya mereka bisa memiliki kemampuan untuk berbelanja lagi karena ya saat itu lagi banyak permintaan untuk barang-barang kebutuhan political campaigns, dan pasti ujung-ujungnya ke demand-nya ke consumer juga ya Mbak. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Ya. Mas Bim ya. Oke, oh jawabannya lengkap banget, Mas Rido. Sangat insightful ya teman-teman ya, dan komprehensif gitu. Oke, thank you Mas Rido. Itu kayaknya pertanyaan terakhir nih. Tapi sebelum kita tutup sesi live IG kali ini, mungkin dari Mas Rido sendiri boleh kasih closing statement
Entah apapun itu, boleh Siap, motivasi untuk teman-teman untuk siap. investasi atau mungkin produk-produknya BNP Paribas, silahkan Mas Rido. Baik. Iya, investasi itu bukan sprint ya teman-teman. Investasi itu maraton. Jadi memang butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, dan memang butuh uang ya. Jadi melihat kondisi market yang mungkin volatile seperti ini, tentu kita harus tetap memegang teguh kenapa kita investasi. Kita pasti memiliki tujuan-tujuan untuk berinvestasi yang pengen kita capai. Kemudian selain dari kita ingin mencapai keuntungan in materi gitu ya, kita juga secara non materinya harus memperhatikan tadi konsep-konsep keberlanjutan lingkungan ya, keberlanjutan apa namanya aspek-aspek investasi seperti sosial dan juga tata kelola itu perlu kita perhatikan juga karena kita tentu tidak ingin menikmati sendiri, kita ingin juga mewariskan kepada anak cucu kita sehingga kita harus memaksa nih industri-industri besar untuk mengarah ke ESG gitu ya, jangan sampai iklim semakin rusak, tanah semakin rusak dan lain sebagainya. Kita harus bisa membuat industri mau mengarah ke ESG. Ya, kekuatannya tentu harus dari kita. Seperti itu. Makasih Mbak Cisti atas waktunya. Terima kasih banyak.